saya ingin memulai dengan cerita yang terjadi di dunia online. Nah, karena itu yang selama ini menjadi dunia saya dan teman-teman ya di NU Online, di Islami.co, ya juga teman-teman Gus Durian. Jadi pada bulan Juni 2015 itu teman-teman NU berkampanye Ayo Mondok di Twitter. Karena waktu itu gerakan Ayo Mondok baru saja diluncurkan ya. Waktu itu ada Gus Rozin, Gus Lukman, dan kemudian teman-teman membantu bagaimana caranya mengangkat dunia pesantren ke appearance publik di dunia online. Karena waktu itu banyak sekali orang yang saya kira belum begitu tahu dunia pesantren itu seperti apa. Kadang-kadang teman-teman NU itu merasa bahwa semua orang itu tahu dunia pesantren, semua orang itu tahu orang NU, semua orang itu tahu santri, padahal tidak. Padahal tidak. Saya ke Jakarta itu tahun 96, 97, zaman 98 itu banyak sekali orang yang nggak tahu NU. NU aja nggak tahu dia, apalagi pesantren. Nah di situ, itu tahun itu. Banyak sekali teman-teman saya yang ya waktu itu demonstran, kuliah di berbagai kampus yang benar-benar tidak tahu NU itu apa. Baru karena faktor Gus Dur, saya kira makin banyak kalangan luas di luar NU yang kemudian tahu NU. Dan sampai sekarang mungkin seluruh orang Indonesia tahu NU. Sekarang ini seluruh orang Indonesia ibaratnya tahu santri, karena memang contoh-contoh santri itu udah banyak sekali. Saya kira di Twitter, di YouTube, di sosmed, ya di Facebook, di mana-mana. Saya kira mudah sekali sekarang menemukan santri, mulai yang dari intelektual, gitu kan, kayak Mas Ulil, Mas Muksid, yang kiai yang muda-muda seperti Gus Baha, yang sastrawan kayak Mbak Hilma Anis dan yang lain-lain. Nah, dulu kita mungkin punya Pak Tohari, saya kira juga nggak semua orang tahu Pak Tohari. Jadi karena memang dunia informasi nggak seterbuka hari ini. Jadi kembali ke Juni 2015, kita berkampanye Ayo Mondok dengan tujuan biar orang ngeh tentang dunia pesantren dan kemudian mungkin mau memondokkan anaknya di pesantren, ya terutama tentu saja pesantren NU. Karena gerakan itu kita anggap penting karena makin banyak pesantren-pesantren, terutama di kota-kota besar, bahkan nggak cuma di kota besar, saya kira di beberapa tempat, saya kira di Jogja, di daerah Gunung Kidul itu juga ada, kemudian di Jawa Timur di di Mojokerto, di lupa saya desanya namanya. Ada banyak sekali pesantren-pesantren baru yang saya kira mungkin tidak sepaham atau tidak kompatibel dengan Indonesia yang berdasarkan demokrasi. Nah, tadi misal sudah diingatkan, saya kira di presentasi teman-teman Islamuna kan, Islamina bahwa ada banyak pesantren, tetapi misal dia nggak mendukung Pancasila atau apa. Tadi kalau nggak salah video awal Gus Rozin juga cerita ya di situ. Jadi ada banyak sekali pesantren menggunakan nama pesantren dan memang mengajarkan ilmu agama sebagai kurikulum utama, sebagai materi utama, tetapi dia punya perspektif yang berbeda dengan kita dalam memandang negara, dalam memandang demokrasi, dalam memandang Pancasila. Padahal kita ini hidup di negara demokrasi berasaskan Pancasila, yang karena kita itu bineka, yang itu sangat krusial buat kita untuk menerima demokrasi dan menerima Pancasila. Tetapi ada banyak pesantren yang tidak menerima itu dan mengintrodusir gagasan-gagasan yang saya kira mungkin bukan hanya bertentangan, tetapi gagasan-gagasan yang berusaha undermining demokrasi atau meruntuhkan demokrasi. Nah, jadi ini yang krusial. Makanya kemudian waktu itu dirasa penting untuk membuat orang lebih tahu pesantren, terutama pesantren-pesantren NU. Dan alhamdulillah waktu kampanye itu ternyata banyak sekali orang yang punya background pesantren yang kemudian ngomong di Twitter. Jadi kita minta teman-teman itu untuk cerita. Jadi di pesantren dulu itu dia ngapain aja, yang dia pelajari apa, yang lucu-lucu apa, kenangannya apa, apapun terkait pesantren kita minta ceritakan. Waktu itu ada almarhum Mas Nukman Lutfi ya, itu cucunya Mbah Abdul Hamid Kendal, yang dia dikenal waktu itu sebagai konsultan ya, HR atau digital media, tetapi
saya kira hanya sedikit orang yang tahu bahwa Mas Nukman Lutfi itu cucunya Mbah Hamid Kendal dan dia mondok di Krapyak zaman kuliahnya di UGM. Nah, jadi banyak sekali orang yang nggak tahu. Begitu Mas Nukman ikut nge-tweet gitu, nah orang jadi tahu, oh Mas Nukman itu ternyata anak pesantren tuh. Nah, sementara orang itu bayangannya tentang anak pesantren itu ya mungkin udah nggak lagi sarungan ya. Kalau dulu kan anak pesantren itu sarungan, tapi sekarang saya kira kan di mata orang awam anak pesantren mungkin nggak cukup soal sarungan, tapi dipikir bahwa anak pesantren itu nggak akan menekuni dunia-dunia yang di luar agama. Nah, tetapi waktu itu kampanye Ayo Mondok di Twitter memunculkan banyak sekali orang yang dia sudah menekuni bidang-bidang lain yang ternyata zaman remajanya dia mondok di pesantren dan itu pesantren NU. Dan saya kira itu responnya luar biasa, waktu itu jadi trending ya, di Twitter sampai semalaman ya, dari sore sampai besoknya pagi. Artinya kita melihat bahwa ada banyak teman-teman pesantren yang di sosial media dan ada banyak sekali orang yang pada dasarnya respect sehingga mendukung kampanye online Ayo Mondok tersebut. Artinya ada banyak orang yang sebenarnya punya persepsi positif. Nah, cuma mereka banyak yang belum tahu. Nah, di situ. Waktu itu cerita ya macam-macam, mulai dari cerita kalau pernah gudiken istilahnya ya. Jadi pokoknya nggak ada yang ditutup-tutupi. Mau yang apa ini diceritakan semua. Tapi banyak kan mulai dari yang lucu-lucu sampai yang serius. Tapi itu membuat orang jadi tahu dunia pesantren seperti apa dengan cukup gamblang. Dan yang tahu saya kira itu ratusan ribu orang. Nah, di situ dari sebelumnya yang mungkin banyak orang yang tidak tahu. Nah, ini sebuah milestone saya kira waktu itu, terutama milestone di sosial media. Bagaimana respon publik terhadap apa yang kita sebut sebagai gerakan Ayo Mondok yang ternyata responnya positif. Nah, dulu pesantren tadi saya sitir belum dikenal banyak orang, Gus Dur aja menyebut sebagai subculture. Artinya subculture itu dia tidak mainstream. Pesantren itu bukan mainstream culture, dia membentuk subculture yang punya identitas sendiri, punya kekhasan sendiri, keunikan sendiri, kelebihan sendiri, dan juga kekurangannya sendiri. Di situ, karena zaman Orde Baru, ya NU secara umum dipinggirkan ya termasuk pesantren. Di situ, saya sendiri zaman di Matolek, ya Matolek itu nggak ikut ujian negara, jadi saya lulus juga saya nggak punya ijazah negara, saya butuh 1 tahun untuk ikut ujian persamaan baru saya bisa kuliah di situ. Jadi betapa memang dunia pesantren itu adalah subculture seperti pernah disebut oleh Gus Dur. Hari ini saya kira pesantren mungkin tetap subculture dengan ininya, tetapi dia lebih dikenal secara mainstream. Kalau dulu benar-benar subculture, tapi juga dikenal oleh sedikit orang. Ya tapi ya cukup banyak orang karena orang NU sendiri jumlahnya banyak, gitu kan. Jadi yang mengenal cukup banyak, tetapi orang di luar NU sangat sedikit yang tahu. Nah, di situ. Tetapi sekarang saya kira berbeda dan itu momentum. Bagaimana terus kita semua yang background pesantren memang mengedukasi publik luar tentang apa itu pesantren, bagaimana kehidupan di pesantren dan apa yang dipelajari di pesantren. Nah, di situ yang itu krusial karena di tengah tantangan saya kira dunia yang makin global, makin terbuka juga di tengah tantangan banyaknya institusi keagamaan, pendidikan atau formal maupun non formal yang dia tidak menerima nation state Indonesia, nah itu menjadi problem. Indonesia, saya kira kita tahu ya semua santri itu nasionalis ya. Sekarang kita mengenal lagu Yalal Waton Mbah Wahab yang sangat-sangat terkenal. Saya kira generasi muda NU atau Banser terutama sebelum dan pasca Yalal Waton itu berbeda. Jadi sekarang apapun kan dibuka dengan nyanyi Yalal Waton dan itu sebuah proses ideologisasi yang saya kira kelihatan sepele tapi itu penting banget karena itu meneguhkan komitmen kebangsaan kaum santri terhadap Indonesia. Nah, pertanyaannya apakah hari ini pesantren misal sudah sedemikian diterima atau mungkin disukai oleh kalangan yang di luar NU. Kalau yang di dalam NU, saya kira kita nggak usah pertanyakan. Saya kira saya melihat banyak sekali keluarga-keluarga NU yang tetap memondokkan anaknya. Misal yang saya kenal lah orang
seperti mau masuk Edi, Kang Rumadi atau siapa, saya kira mungkin teman-teman yang ada di sini yang udah punya anak gede dikit ya dipondokin gitu kan. Dipondokin artinya keterikatan kaum santri dengan pesantren itu masih sangat kuat. Jadi kalau bapaknya dulu mondok, ya anaknya kemungkinan besar ada yang mondok. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, itu oke saya kira. Nah, tetapi di luar NU gimana? Karena ini yang menjadi penting. Ini menjadi penting. Berdasar survei, jumlah NU Muhammadiyah itu nggak nyampe 50% di Indonesia. Jadi kita sering merasa bahwa NU itu jamaahnya besar, nyampe ngeklaimnya 90 juta. Tapi biasanya yang klaim gitu saya kira orang-orang yang lebih punya kepentingan politik. Karena untuk menggambarkan betapa NU besar sehingga bargaining politiknya harus dihitung. Tetapi saya sendiri tidak meyakini sejumlah itu. Gus Dur nggak pernah mengatakan sebesar itu. Gus Dur sangat paham, bahkan dalam sebuah tulisan yang menyitir Jepang itu, ya orang Islam di Indonesia itu di kisarannya yang pergi ke masjid paling tidak kalau Jumatan ya mungkin 43-45%. Itu dari zaman penjajah aja. Nah, Gus Dur ada menyitir. Dan saya kira juga nggak banyak bergeser berdasar survei belakangan. Kisarannya juga segitu, gabungan NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah memang makin melemah, NU yang masih relatif cukup tinggi. Artinya NU sebenarnya lebih mampu memaintain anggota ketimbang Muhammadiyah. Nah, tetapi angkanya tetap tidak nyampe 50%. Dan itu tantangan besar ketika angka yang segini kemudian dikikis lagi oleh kelompok yang misal tidak nasionalis, yang intoleran, yang ekstrim. Nah, itu menjadi problem besar. Makanya kita harus memikirkan bagaimana memang dunia pesantren itu mampu merespon tantangan-tantangan yang ada sekarang. Tadi saya katakan saya bukan ahlinya pada dasarnya, walaupun saya masih sering kalau jalan-jalan ya saya mampir di pesantren, tetapi saya tidak tahu persis bagaimana perkembangan pesantren masing-masing. Paling tidak di Jawa Tengah, Jawa Timur secara spesifik ya. Saya udah lama nggak ke Nurul Jadid di Python misalnya. Saya udah lama tidak ke Sidogiri gitu kan. Jadi saya tidak tahu persis perkembangannya. Saya mungkin ke Langitan, Tuban mungkin ya baru berapa tahun yang lalu masih gitu, ke Sarang masih, ke Rembang apalagi ke Pati, ke Buntet masih ini. Tetapi saya tidak bisa menjelaskan bagaimana kondisi umum hari ini. Tetapi krusial saya kira kita menyadari bahwa Indonesia selama beberapa tahun terakhir juga tumbuh yang namanya kelas menengah. Kelas menengah itu tentu punya kecenderungan, dia gaya hidupnya juga berbeda dengan kelas bawah, NU pada zaman bapak-bapak saya. Yang itu rumahnya di kampung, ya, jalannya nggak aspalan, rumahnya juga tanah, jadi kalau hujan juga ini, yang nggak mengenal kotor dalam artian tanah. Jadi namanya kalau kelihatan warna hitam atau coklat itu di kampung dulu nggak dianggap kotor. Karena memang hidupnya dengan tanah, ya kan? Tetapi kalau hari ini orang semua lantainya sudah pakai keramik atau pakai tegel paling tidak, ketika ada warna hitam atau coklat itu didefinisikan sebagai kotor. Nah ini ada perbedaan. Karena tumbuhnya kelas menengah di Indonesia dan saya kira termasuk kalangan NU juga tumbuh kelas menengahnya, apalagi yang di luar NU. Nah, ada semacam gentrification of society. Jadi itu gaya hidup kelas menengah di masyarakat kita, gentrifikasi. Jadi standarnya juga menjadi kelas menengah. Walaupun tidak selalu baik, tetapi harus kita akui itu sekarang menjadi standar hidup kelas menengah. Dan itu harus diperhatikan oleh pesantren kalau pesantren ingin menjangkau anak-anak lain di luar latar belakang NU. Kalau pesantren ingin menjangkau anak-anak di luar anaknya Mas Ulil, Kang Muksid, Mas Suedi, Mas Rumadi, harus mempertimbangkan itu. Nah, dalam konteks ini saya tidak tahu persis perkembangannya gimana. Nah, di situ karena kadang-kadang hal sepele kan, orang tua kita itu kadang orang-orang tua kelas menengah itu dilihat kamar mandinya pakai shower atau masih pakai gayung gitu kan, wudunya pakai keran atau masih kalau pagi di bak besar yang gitu-gitu, tidurnya gimana. Nah, kelas menengah biasanya memperhitungkan standar-standar itu, tentu saya kira kita juga harus memperhitungkannya. Karena jangan sampai visi kita untuk mewartakan Islam yang ramah, yang moderat lewat pesantren, itu tidak begitu berhasil karena mungkin orang-orang itu tidak mau memondokkan anaknya karena hal-hal yang seperti ini. Artinya kan kalau itu harus dilakukan, malayatimul wajib ila bihi fa huwa wajibun, kan gitu istilahnya.
Jadi kalau memang tujuannya pengen menjangkau kelas menengah kota yang nggak punya latar belakang NU, kalau memang tujuannya itu, misal pesantren-pesantren yang punya tujuan itu, ya berarti dia harus memperbaiki atau mengubah gitu ya. Saya nggak pakai istilah memperbaiki, tapi mengubah beberapa hal agar memang sesuai standar itu. Karena kalau itu nggak diubah, nanti orang jadi nggak mau mondokin anaknya, sehingga yang mondok nanti ya tetap keluarga-keluarga kita sendiri yang memang dari kalangan pesantren, paling tidak punya anak 3, mungkin yang 1 dipondokin, kan kayak gitu. Nah, saya kira itu hal-hal yang harus diperhitungkan karena memang tidak bisa dipungkiri. Saya kira tumbuhnya kelas menengah itu juga mengubah standar hidup, standard of living ya, termasuk ya gaya hidup dan seterusnya. Nah, baru kemudian soal kurikulum. Saya tidak tahu persis, saya kira pesantren menurut saya memang lebih punya komitmen besar untuk al-muhafadzah ala qadimi sholeh ketimbang ahdu bil jadidil aslah menurut saya. Saya kira sangat sedikit pesantren yang memperkenalkan kitab-kitab baru. Saya kira mungkin Kang Mubarok, Kang Hatim itu baru kenal kitab-kitab baru itu setelah kuliah, ya kan? Setelah kuliah. Kalau teman-teman balik ke pesantren, saya kira kitab-kitab yang kita kenal itu secara umum nggak jauh beda dari 20-30 tahun yang lalu. Adik-adik kita hari ini yang mondok itu juga mengaji kitab yang mungkin relatif sama kita zaman dulu. Padahal mungkin teman-teman yang udah nggak di pesantren itu membaca banyak sekali kitab. Karena di dunia kampus ya, dan sekarang banyak sekali kitab-kitab dalam versi digital yang membuat petualangan atau penjelajahan kaum santri terhadap khasanah keilmuan itu jauh lebih luas. Nah, terus terang saya melihat, saya kira masih sangat sedikit pesantren yang mungkin ini ya, memperkenalkan khasanah-khasanah atau kitab-kitab baru. Padahal kita ini kan kredonya, semangatnya kan bukan hanya muhafadzah alal qadim kan, tapi ahdu bil jadid al aslah. Nah, tetapi saya tidak melihat, dan ini saya kira tantangan menurut saya yang penting karena memang ya ada banyak kitab-kitab baru yang mungkin membuat santri akan lebih mampu melihat persoalan-persoalan baru sekarang. Sehingga memperkaya perspektifnya dia terhadap persoalan-persoalan baru. Dia ini online itu ada rubrik tanya jawab, orang tanya, pertanyaannya itu macam-macam. Pertanyaannya macam-macam yang tidak selalu mungkin bisa dijawab berdasar referensi-referensi yang dikenal zaman di pesantren. Harus dijawab dengan referensi-referensi kitab yang memang itu teman-teman mungkin membaca sendiri. Nah, itu tantangan-tantangan dalam konteks saya kira pendidikan secara umum. Tetapi saya yakin bahwa pesantren mengajarkan banyak hal karena dalam masyarakat kita yang masih komunal ya, pesantren itu mengajari komunalisme. Dan itu salah satu hal penting karena membuat orang lebih bisa bekerja sama. Salah satu syarat sebenarnya, kalau kita mengutip banyak ahli pendidikan dan juga kalau salah seorang pemikir yang sekarang terkenal tuh, Yuval Harari, pendidikan itu kan paling tidak mencakup atau penting kalau dia mencakup paling tidak satu. Dia critical thinking, ya. Kemudian kreativitas, kemudian kolaborasi, dan kemudian komunikasi. Nah, critical thinking saya kira kita sudah punya dasar yang kuat di pesantren, karena kita biasa perbandingan, kita biasa membaca kitab yang mungkin pandangan ulama dengan ulama yang lain berbeda, sehingga kita biasa juga berpikir comparative thinking, sehingga itu juga tercermin di anak-anak muda NU yang tidak judgmental. Nah, jadi kalau ada orang berpendapat ini, tetapi juga dia tahu ada ulama lain berpendapat lain, ya kita santai aja gitu, tidak terus kebenaran itu hanya tunggal. Nah, sementara orang-orang yang hobi mengafirkan hitam putih itu kan memang tidak mengenal comparative thinking, dia hanya mengenal satu sumber. Nah, santri NU saya kira tidak terbiasa comparative thinking sehingga juga terbiasa critical thinking. Jadi ini dasar dari pendidikan yang sudah dimiliki sekarang kalangan pesantren. Kemudian soal kreativitas. Nah, kreativitas mungkin tentu saja berbeda. Beberapa orang pada dasarnya menafsirkan, mengkiaskan segala macam itu juga butuh kreativitas pada dasarnya ya, selain critical thinking. Nah, menjawab persoalan-persoalan baru itu bagaimana, itu saya kira juga dimiliki. Dan kemudian soal kolaborasi, saya kira kultur di pesantren yang lebih komunal yang membuat orang bekerja sama itu juga mendukung salah satu kemampuan penting yang harus ada dalam pendidikan, yaitu kolaborasi. Baru kemudian urusan komunikasi. Nah, komunikasi ini biasanya memang nggak semua kalangan pesantren bisa, walaupun di pondok itu ada berbagai lomba ya, tapi nggak semua orang juga ikut. Kalau misalnya lomba pidato atau dakwah, nggak semua orang jadi pendakwah juga. Ada yang pinter ngomong, ada yang pinter nulis.
Ada yang pinter tapi nggak pinter ngomong dan nggak pinter nulis, ya kan gitu. Ada orang yang pinter tapi kayak Sokratik, dia ilmunya baru kelihatan kalau diajak ngobrol, kalau ditanya. Tetapi dia nulis nggak pinter, dia ngomong juga nggak pinter. Jadi kalau nggak ditanya, nggak ada orang yang tahu bahwa dia pinter. Nah, jadi macam-macam di pesantren itu. Artinya ini juga realitas yang harus dilihat oleh pesantren, karena prinsipnya kan pesantren bagaimana melahirkan orang-orang yang berilmu, tentu saja terutama tentu ilmu agama, dan membuat orang-orang mampu mengamalkan ilmunya. Kalau dia berilmu, tapi karena keterbatasan kemampuan komunikasi, lisan atau tulisan, kemudian ilmunya menjadi kurang bermanfaat buat publik, buat masyarakat, tentu itu sangat disayangkan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Kang Barak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.